Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, selamat sore semuanya. Hari ini menjadi hari yang spesial tahunan yang senantiasa kita merasakan sesuatu hal yang berbeda, yakni terutama dari segi kita berpakaian. Pada hari ini mayoritas putih-putih. Coba lihat kanan kiri, yang tidak berpakaian putih-putih itu sedikit, mayoritas putih-putih. Kalau bapak-bapaknya atau ibu-ibunya pakai putih-putih, mungkin ketika sambut baru dulu itu tidak pakai, ketika sambut barunya tidak pada seperti anak-anak zaman sekarang, ataupun ketika baptis bayi itu juga tidak pakai putih-putih. Kenapa saya bilang pakai putih-putih itu menjadi sesuatu hal yang spesial? Nah, kalau mengacu pada bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini tadi, tentu semua tadi dari rumah ke sini sudah pada mandi kan? Sudah belum? Kalau belum, saya suruh mandi. Hanya seperti yang Yesus katakan, tidak semua kita bersih. Apalagi kalau yang pergi ke sini tadi kan sedikit hujan loh. Kalau misalkan injak lumpur atau apa, tentu kakinya kotor dan perlu dicuci. Satu kebiasaan orang Yahudi, bagaimana mereka menjaga kesehatan, menjaga kebersihan itu menjadi satu hal yang pokok bagi mereka. Tetapi Yesus tadi menegaskan, kenapa ia mengatakan tidak semua kamu bersih. Saya berharap kita semua yang di sini itu walaupun dengan simbol kita pakai putih-putih ataupun warna yang lain, kita berharap hati dan niat yang kita satukan dalam gedung gereja ini itu juga putih. Putih atau abu-abu? Nah, maunya putih atau abu-abu? Kalau mau putih, ingat, ketika kita memasuki awal perayaan, apa yang kita lakukan? Pernyataan tobat. Pernyataan tobat yang mana kita menyatakan bahwa kita semua ini adalah orang berdosa. Baik kami yang di altar ini ataupun Bapak Ibu yang duduk di bangku umat. Kita semua di hadapan Tuhan adalah orang yang berdosa. Dan Tuhan hari ini mau membasuh dari perjalanan hidup kita. Mau tidak dibasuh oleh Tuhan? Hah? Dosa-dosanya dihapus oleh Tuhan, mau tidak? Yakin? Kalau yakin dosa-dosanya mau dihapus oleh Tuhan, Tuhan tadi hanya memberikan satu teladan kepada kita. Tadi Yesus mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Nah, apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan membasuh kaki dari kita masing-masing? Tuhan memberikan contoh, sikap keteladanan, bagaimana ia sebagai Tuhan sendiri itu mau menanggalkan kebesarannya dan membasuh kita, kaki kita masing-masing, terlebih atas segala dosa dan kesalahan kita. Sekali lagi, mau tidak?
kita dibasuh oleh Tuhan dan dibersihkan? Ada yang tidak mau? Hah? Kalau ada yang tidak mau, ya jangan malu-malu. Hai Pater, nanti kan habis ini kami masih ini lagi. Dan itu biasanya normal sebagai manusia yang jatuh dalam godaan dosa. Ada santo yang mengatakan orang kudus itu jatuh dalam cobaan dosa 99 kali dalam satu hari. Dan kita yang biasa-biasa begini berapa kali kira-kira? Dan Tuhan hari ini memberikan tawaran kepada kita. Tawarannya gratis dan syaratnya pun juga gratis, yakni saling mengasihi. Tadi ketika kami makan siang, suster-suster kami, salah satu dari mereka itu berbisik-bisik. Itu kalau bahasa Manggarainya, aku cinta kamu itu apa? Apa bahasa Manggarainya aku cinta kamu? Hah? Ya, terus suster yang dari tetangga sebelah, kalau dalam bahasa kami yang mengatakan sodomi apa gitu. Nah terus saya bilang, daripada repot-repot ya, kita nih yang pakai bahasa ini, aku cinta kamu gitu saja tuh, lebih gampang. Kita gampang mengucapkannya, apalagi kalau kita sedang jatuh cinta. Terlebih kalau anak-anak remaja, biasanya kalau jatuh cinta itu walaupun satu di ujung bumi, satu di ujung langit, itu tetap dikejar. Dan dengan mudah mengatakan aku cinta kamu. Betul atau tidak? Bapak Ibu cinta kepada Yesus tidak? Biasanya kan ada lagu Yesus cintaku dan cintaku. Itu saya tidak pandai nyanyi. Karena apa? Kita satu caranya, satu pokok dari Yesus. Kalau kita pandai mencintai, itu wajar. Karena Tuhan kita itu mengajarkan cinta kasih. Tetapi kalau kita tidak pandai untuk mencintai, mari kita sebagai murid-muridnya belajar darinya. Dan belajar darinya itu awal dari cinta. Pertama-tama adalah mau saling melayani. Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup keluarga itu kan ada yang namanya janji. Ketika masih pacaran mungkin manis-manis tuh, apalagi ketika nikah pertama, bulan-bulan pertama masih manis-manis. Tetapi kalau sudah 2-3 tahun berlalu, janji manisnya itu kadang tinggallah janji. Dulu Bapak Ibu yang mengucapkan janji pernikahannya itu apa janjinya? Atau pada lupa? Mencintai kamu seumur hidup, dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam waktu sehat ataupun waktu sakit. Nah, itu janji kita untuk saling mencintai sesama manusia. Nah, kalau janji kita kepada Tuhan untuk mengasihi Tuhan, itu apa? Mayoritas janji dibaptis waktu kecil kan? Tentu kita tidak mengucapkan janji itu. Tetapi ketika malam Paskah nanti, kita akan membaharui janji baptis kita. Percayakan akan satu Allah, akan Yesus Kristus, akan Roh Kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Dan itu setiap hari Minggu kita senantiasa memperbarui. Dan tadi saya katakan caranya gampang untuk bisa
saling mengasihi. Jadi dengan melayani dengan kasih. Dan kasih yang pertama adalah pengampunan. Hari ini masih ada yang punya rasa tidak nyaman satu dengan yang lain, ataupun dalam keluarga, rasa benci ataupun rasa tidak suka satu dengan yang lain. Ada tidak? Pasti jawabannya malu, mau mengatakan itu. Di hadapan Tuhan, tadi saya katakan ketika awal, kita semua orang berdosa. Entah level dosanya itu, kalau Indomie atau apa itu kan ada level pedasnya atau biasanya. Mungkin dosa kita juga ada level-levelnya. Tetapi di hadapan Tuhan tetap sama, baik yang level 1 ataupun level 5, itu kita semua orang berdosa. Dan kalau kita mau dibersihkan oleh Tuhan, dibasuh oleh Tuhan, mari. Nanti setelah perayaan ini, Bapak Ibu, keluarga, salinglah memaafkan satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain, sebagai wujud murid Yesus yang saling mengasihi dan juga mengampuni. Karena kita semua di sini, tadi Yesus mengatakan, kita semua sudah bersih, tetapi tidak semua kamu bersih. Dan mari kita yang merasa diri tidak bersih di hadapan Tuhan, kita serahkan melalui kurban Ekaristi yang Yesus sendiri menjadi kurban. Itu kita satukan segala kelemahan, sehingga Tuhan Yesus dalam perjamuan Paskah terakhir ini kita dibaharui dan menjadi ciptaan baru, menjadi menuju persaudaraan semesta alam. Untuk menjadi saudara semesta alam, pertama-tama kita harus mulai dari keluarga kita. Kalau kita dari keluarga sudah memulai dengan baik, yakinlah dalam kehidupan kita bersama dengan alam, kita pun juga akan menjadi ciptaan baru dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati.